Selamat hari baik teman-teman dan Kara Auto Service. Kali ini kita kedatangan unit yang mengeluhkan kalau di rem itu kadang ngocok, kadang nyeplos. Nah, kira-kira dari apanya? Simak terus videonya. Nah, untuk kendala pada mobil ini, customer mengeluhkan kalau di rem itu kadang ngocok, kadangnya nyeplos. Setelah itu unit dibawa ke bengkel dan kita coba analisis dari kronologi yang diceritakan oleh customer. Dugaan kita atau hipotesa kita lari ke area master rem. Nah, sepintas kalau kita cek master rem seperti tidak ada kebocoran ya. Walaupun kalau kita lihat lebih detail lagi, itu terdapat cat-cat yang rusak di bawah master rem. Nah, itu terindikasi kalau pernah ada kebocoran dari area master rem, walaupun saat ini kita tidak melihat adanya tetesan atau rembesan oli rem di area tersebut. Dan indikator lain, kita coba cek area minyak rem. Itu untuk minyak remnya volumenya berkurang dan dari kualitasnya pun sangat kotor. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman semua, kualitas oli rem yang kotor itu akan mempengaruhi atau memperpendek usia dari master rem itu sendiri, karena oli rem yang bertahan di dalam sebenarnya semua sistem oli-oli ya, itu kalau dia bertahan walaupun nggak dipakai, itu zat adiktifnya akan mengalami proses perlumpuran. Nah, proses perlumpuran itu yang nantinya menyebabkan keausan. Jadi lumpur itu nantinya akan bergesek dengan sil-sil yang ada di dalam sistem. Dari gesekan itu biasanya nanti menghasilkan luka-luka pada sil atau pada rumah sil tersebut. Oke, langsung saja kita mulai untuk analisa dan pembongkarannya. Kita cek nanti untuk area master remnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lihat sendiri kalau minyak rem itu jarang diganti, nanti seperti apa akibat jangka panjangnya. Kalau di bengkel kita sendiri di Kara Auto Service itu merekomendasikan ganti oli rem setiap 20.000 km atau setiap 12 bulan walaupun mobil tidak dipakai. Nah, itu tadi, saat semua oli ya, mau itu oli rem, oli mesin, oli transmisi, sekalipun tidak dipakai, tapi karena oli-oli tersebut sudah bekerja bersama atau bersenyawa dengan logam-logam yang ada di sistem, itu kemungkinan besar akan menghasilkan proses perlumpuran. Nah, zat adiktif yang terdapat pada pelumasan itu yang nantinya berpotensi menjadi lumpur. Karena kalau kita logika kan, masa iya ya ada mantan ngirim santet berupa lumpur di mobil kita, kan nggak mungkin. Jadi itulah yang terjadi di sistem mekanisme perolian atau pelumasan. Sepertinya kita memasukkan oli dalam kondisi bersih, namun saat kita cek ternyata terdapat lumpur. Nah, seperti ini. Setelah kita bongkar master remnya, ternyata terdapat kebocoran ya. Itu bekas kebocorannya di area booster rem. Dan untuk master remnya sendiri seperti ini keadaannya, terdapat kebocoran. Oke, langsung saja setelah ini kita lakukan overhaul atau pembongkaran master rem untuk kendaraan Accord PT Yal ini. Baik, ini untuk oli remnya kita buang saja karena kualitasnya sangat buruk. Nah, seperti itu kualitas oli rem yang buruk. Jadi oli rem itu rata-rata mempunyai dua warna dasar. Kalau nggak bening, putih bening, ya berwarna merah cerah.
Cuman untuk kendaraan ini sudah berwarna merah kegelapan. Kita gunakan snap ring in untuk membuka pengunci master rem. Dengan kondisi seperti ini sih biasanya untuk mengeluarkan mekanisme seal yang di dalam agak susah sulit ya teman-teman, karena biasanya macet, dan dari rumahnya sendiri pun biasanya sudah ngantong kalau bahasa bengkelnya. Baik, untuk pengunci sudah terlepas, kita ketok-ketokkan saja di tatakan kayu mungkin ya, untuk mengeluarkan seal yang ada di dalam rumah master rem. Nah ini kan seperti dugaan kita, jadi sealnya agak macet untuk keluar dari rumahnya. Mas, kok serah aku masa ini ganggu dah? Nah ini untuk seal yang depan sudah terlepas. Bisa kita lihat nanti seperti apa kondisi daleman dari rumahnya. Oke, coba ini saya shoot dulu. Nah, untuk rumahnya sudah tidak mulus ya teman-teman. Nah, coba kita bawa biar lebih kelihatan jelas. Nah ini terdapat luka di rumah master rem. Inilah yang mengakibatkan bocor dan sistem rem tidak bisa bekerja dengan baik. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di marking ya, terdapat luka atau goresan yang cukup dalam kalau untuk kelas master rem ini mah. Jadi ini yang menjadi masalah pada sistem rem dengan keluhan kadang ngocok, kadang nyeplos. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pesan dari kami dan Car Auto Service, alangkah baiknya kalau kita rutin mengganti minyak rem. Karena mohon maaf, untuk ukuran mobil, untuk ukuran perawatan mobil atau untuk ukuran waktu pun, harga minyak rem yang kita ganti rutin pun masih sangat terjangkau, paling hanya sekitar 80.000 sampai 100.000 untuk durasi waktu sekitar 12 bulan atau 20.000 km. Ya seperti ini teman-teman. Ini memang efeknya jangka panjang ya, karena kita terlalu sering melakukan telat ganti oli rem. Ya kurang lebih akan seperti ini dampaknya. Nah kalau sudah begini, kita tidak bisa untuk mengganti sealnya saja, kita harus mengganti satu gelondong atau master rem SC. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan, dan saya mengajak teman-teman lagi untuk silahkan follow akun-akun sosial media kami, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan subscribe YouTube kami untuk keberlangsungan dan keberkembangan kita untuk saling belajar bersama.